semenyebalkan apapun orang-orang di sekitar kita, kalau kita mencari yang baik, sisi baik dari mereka, saya percaya kita bisa menemukan apa yang baik dari mereka. Dan saya percaya kalau kita bisa menemukan apa yang baik dari mereka, kita bisa mengucap syukur akan kehadiran mereka di hidup kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini ada berkat baru dari Tuhan buat kita. Saya percaya adalah maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Kita boleh menikmati berkat di hari ini, kebaikan Tuhan di hari ini. Saya percaya Tuhan tuntun kita lewat firman-Nya pagi ini, untuk kita bisa menikmati apa yang Tuhan sungguh sudah sediakan setiap hari dalam hidup kita. Pagi ini kita akan membahas bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan sesama, menikmati hubungan dengan sesama. Orang Kristen seringkali berhasil membangun hubungan dengan Tuhan, tapi banyak kali gagal membangun hubungan dengan sesama. Adalah maunya Tuhan, kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan, tapi juga kita bisa menikmati hubungan dengan sesama. Alkitab mencatat salah satu tokoh yang saya pelajari bisa menikmati hubungan dengan sesama, yaitu Paulus. Paulus menulis di dalam Filipi 1 ayat 3, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Aku mengucap syukur loh setiap kali aku ingat kamu." Dan ketahuilah, jemaat yang Paulus layani bukan hanya jemaat yang mudah diatur, jemaat yang baik-baik, tapi ada jemaat yang susah diatur, susah dituntun, susah dikasih tahu. Tapi Paulus menulis, "Aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu." Dan saya mempelajari bagaimana kita bisa mengucap syukur, kita bisa menikmati hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama saya mencatat adalah ketika kita melihat orang yang di sekitar kita, sesama kita, orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kita, kita melihat mereka bukan sebagai pribadi yang harus dikoreksi, pribadi yang harus diperbaiki. Ada kurangnya nih, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Tapi kita melihat mereka sebagai pribadi yang dikasih, untuk dikasih. Pribadi untuk dikasih. Saya ulang ya, bukan untuk dikoreksi, tapi untuk dikasihi. Dan saya percaya kalau kita mengerti hal ini, maka kita bisa menikmati hubungan dengan sesama. Yesus berkata di dalam Yohanes 15, ayat yang ke-12, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu." Saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita di tengah banyaknya kekurangan kita. Tuhan mengasihi kita di tengah-tengah hidup kita masih banyak yang harus diperbaiki, dan kita dalam proses menjadi lebih baik. Tapi sebelum kita jadi lebih baik, bahkan Tuhan sudah mengasihi kita. Dan Tuhan menemani kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana kita mengasihi sesama? Bagaimana kita tidak mengkoreksi sesama? Ketika kita bisa mengasihi mereka dengan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, ketika kita bahkan belum sanggup berbuat baik, dan Tuhan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi seringkali kita gagal fokus. Kita fokus pada apa yang salah pada orang lain, melihat orang di sekitar kita, melihat kesalahan, melihat kekurangan mereka, itu fokus kita. Dan kita salah fokus. Harusnya kita fokus melihat orang-orang di sekitar kita sebagai kesempatan untuk kita menunjukkan kasih yang dari Tuhan kepada mereka. Kalau kita bisa melihat orang lain sebagai pribadi untuk dikasihi, saya percaya itu justru merubah orang-orang di sekitar kita. Yesus menghadapi murid-muridnya yang juga mungkin masih banyak perlu diperbaiki. Bahkan mereka bertengkar soal siapa yang terbesar. Tapi kita tahu pada akhirnya yang mengubahkan mereka menjadi lebih baik adalah kasih Yesus. Karena mereka tetap mengasihi, karena Yesus tetap mengasihi mereka. Karena mereka tetap merasakan kasih Tuhan. Saya percaya kalau orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kasih kita kepada mereka, kita tidak perlu bahkan mengkoreksi dengan keras,
memberitahu dengan keras, saya percaya mereka akan berubah oleh karena kasih yang dari Tuhan melimpah atau mengalir melalui hidup kita kepada mereka. Jadi bagaimana membangun hubungan dengan sesama? Berhenti melihat orang-orang di sekitar kita sebagai pribadi yang harus dikoreksi, harus diperbaiki. Tapi lihat orang-orang di sekitar kita ditempatkan Tuhan, membuat kita memiliki kesempatan untuk mengasihi mereka. Saya percaya kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pasti juga bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama. Kemudian yang kedua, saya mencatat, cari dan temukan sisi baik orang lain. Alkitab berkata seperti ini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, prinsipnya ini nih, prinsipnya. Apa yang kamu cari, itu yang kamu temukan. Sekali lagi saya katakan, apa yang kamu cari, itu yang kamu temukan. Jika kamu mencari kesalahan orang yang ada di sekitarmu, saya pastikan kamu pasti menemukan kesalahan mereka. Tapi semenyebalkan apapun orang-orang di sekitar kita, kalau kita mencari yang baik, sisi baik dari mereka, saya percaya kita bisa menemukan apa yang baik dari mereka. Dan saya percaya kalau kita bisa menemukan apa yang baik dari mereka, kita bisa mengucap syukur akan kehadiran mereka di hidup kita, akan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita termasuk bisa memberi kesempatan buat orang-orang yang mungkin bagi orang lain, ngapain dikasih kesempatan lagi, ngapain maafin dia lagi, ngapain ngampunin dia lagi. Tapi kalau kita mengerti bahwa cara kita menghandle orang-orang yang mungkin menyebalkan, yang mungkin struggle buat kita dalam hubungan, adalah cari sisi baik orang itu. Dan ketika mencari sisi baik orang itu, saya percaya kita temukan sisi baik orang itu, kita bisa mengucap syukur, dan kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih enjoy, kita bisa lebih menikmati orang-orang yang ada di sekitar kita itu, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Contohnya di Alkitab, ketika Paulus baru bertobat, murid-murid agak meragukan dan murid-murid takut kalau Paulus bergabung. Tapi Barnabas melihat sisi kesaksian Paulus, sisi baiknya. Murid-murid mungkin mengingat sisi buruknya dari Paulus. Karena Paulus membunuh jemaat, Paulus begitu kejam sebelum dia dijumpai Tuhan. Tapi Barnabas memperhatikan kesaksian Paulus yang dijumpai oleh Roh Tuhan di perjalanannya ke Damsyik. Dan itu membuat Barnabas boleh membawa Paulus bergabung dengan murid-murid. Dan akhirnya kita tahu Paulus dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Jadi jangan remehkan orang-orang di sekitarmu. Mungkin banyak orang menolak mereka, tapi Tuhan bisa memakai hidupmu justru untuk membuat mereka berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik dan jadi berkat buat banyak orang. Jadi yang kedua, cari sisi baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita bisa mengucap syukur. Apa yang kamu cari, itu yang kamu temukan. Kalau kamu cari kesalahan orang, kamu akan menemukan kesalahannya. Kalau kamu cari sisi baiknya, kamu pasti menemukan sisi baiknya. Dan kalau kamu memikirkan sisi baiknya, kamu akan mengucap syukur akan kehadiran orang itu di sekitarmu. Yang ketiga, yang terakhir, saya suka menyebutnya trust God, love people. Orang-orang di sekitar kita bukan untuk diandalkan, diharapkan. Orang-orang di sekitar kita untuk dikasihi. Orang-orang yang ada di sekitar kita bukan untuk diharapkan, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk dikasihi. Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 bagian B, terlebih berbahagialah memberi daripada menerima. Kesalahan banyak orang adalah ingin menerima kasih dari orang lain, ingin menerima perhatian dari orang lain, ingin menerima kebaikan dari orang lain. Tapi Alkitab bilang begini nih, terlebih berbahagialah memberi daripada menerima. Sikap yang benar adalah justru kita memberi kasih kepada orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita bukan untuk diandalkan, dikasihi. Kita mengandalkan Tuhan untuk mengasihi kita, dan Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita mengasihi kita.
Tapi kita tidak mengandalkan orang, ya kita mengandalkan Tuhan. Dan waktu kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kita justru jadi alatnya Tuhan, jadi sarananya Tuhan untuk kita bisa mengalirkan perhatian buat orang lain, mengalirkan kasih sayang buat orang lain, mengalirkan bahkan berkat buat orang lain. Jadi saya percaya pagi ini kalau kita mengerti 3 hal ini, kita akan merasa bahagia hidup di bumi ini dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Yang pertama, jangan lihat orang di sekitar kita sebagai orang yang perlu dikoreksi, tapi perlu dikasihi, sebagai kesempatan untuk mengasihi mereka. Yang kedua, saya mencatat yang kedua, cari sisi baik dari mereka. Kalau kita lihat sisi buruknya, kita akan kesal, marah, kecewa. Tapi kalau kita lihat sisi baiknya, menemukan sisi baiknya, kita akan bersyukur dan kita akan lebih mudah menghandle orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, orang di sekitar kita bukan untuk diandalkan, tapi untuk dikasihi. Kita tidak mencari perhatian mereka, kita tidak mencari kasih mereka, justru kita mengalirkan kasih Tuhan melalui hidup kita kepada mereka. Enjoy your relationship with others. Nikmati hubunganmu dengan sesama. Mari renungkan firman Tuhan di pagi ini. Saya percaya ini adalah salah satu clue, cara, salah satu bagian yang Tuhan mau ada di hidup kita. Kita bisa menikmati hidup kita dimanapun kita ditempatkan. Di tempat kerja, di tempat pelayanan, di sekolah, di kampus. Dimanapun kau berada, engkau pasti berjumpa dengan banyak orang. Dan kalau engkau mengerti hal ini, engkau bisa menikmati hubunganmu dengan sesama. Dan engkau bukan jadi sandungan bagi banyak orang, justru engkau jadi berkat bagi banyak orang. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan, bersyukur karena Tuhan memberi berkat yang besar ini dalam kehidupan setiap kita lewat firman-Nya. Tuhan mengarahkan hidup kita supaya kita nggak jadi pribadi yang bersungut, kecewa, marah, nggak suka sama orang di sekitar kita, tapi kita jadi pribadi yang menikmati orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang Tuhan sampaikan. Pagi ini kami bersyukur mengetahui kebenaran ini. Mungkin beberapa waktu ini kami seringkali bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kami karena kami tidak mengerti cara menghandle orang-orang di sekitar kami, menangani orang-orang di sekitar kami. Tapi firman-Mu menuntun kami pagi ini untuk bisa menghandle, menangani orang-orang di sekitar kami. Kami doa Roh Tuhan yang memampukan kami melakukan firman, bukan kuat gagah kami, tapi fokusnya pada Yesus. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kami, itu yang membuat kami bisa mengasihi sesama. Di dalam nama Yesus pagi ini, beri mujizat-Mu. Jika ada yang sakit, beri kesembuhan. Jika ada yang lemah, beri kekuatan. Jika ada yang dalam masalah, Tuhan yang buka jalan. Bahkan doa harapan, hamba percaya dikabulkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakanmu. Pagi ini kita dimerdekakan oleh firman Tuhan. Jika itu jadi responmu, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman-temanmu mungkin yang struggle, yang berjuang menghadapi orang-orang di sekitarnya yang Tuhan tempatkan, agar mereka bisa menikmati hubungan dengan sesama. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you